Halo guys, welcome back to my channel. Episode kali ini kita akan belajar ya, khususnya buat kalian yang pemula. Kalian wajib tahu tentang apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu kita akan mengenal bahan yang paling dasar untuk pembuatan pie cake dan berbagai macam yang ada di dalam resep masakan. Kalian harus mengenal teori yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang tepung terigu. Oh ya, sebelumnya saya mau info ke kalian bahwa untuk merek kalian bisa abaikan ya. Yang lebih khusus kita akan mempelajari jenis-jenisnya. Jadi nanti di luar sana kalian akan temukan untuk kategori ini dengan merek-merek yang lain. Oke guys, cuman yang ada di sini adalah yang umumnya kita temukan di supermarket atau toko-toko yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Oke, kita lanjut bahas untuk selanjutnya. Jadi yang saya pakai di sini adalah produk dari Bogasari, yaitu untuk ini. Nanti kita akan pelajari detailnya guys. Buat pemula baking, kalian pasti sering dengar dan pasti tahu banget tentang terigu, ya kan? Setiap kali kita membuat cake atau bahkan gorengan pun, kudapan gorengan, kita pasti umumnya pakai terigu. Tapi tahu nggak kalian bahwa terigu itu ada beberapa macam jenis loh? Mungkin di antara kalian ada yang belum tahu, ya. So kalian bisa simak video ini dari awal sampai akhir, karena kita akan juga bahas mengenai pengaplikasiannya, juga manfaat dan kegunaan dari masing-masing terigu ini. Karena di luar sana ada banyak sekali yang belum tahu bahwa terigu ini ada beberapa macam jenis guys, ya. Jadi bahkan ada yang mengira bahwa semua terigu itu adalah sama. Nah, itu salah. Jadi apalagi kalau kalian membuat cake, itu kalian harus tahu. Atau membuat roti, atau membuat aneka masakan, kalian harus tahu aneka jenis perbedaan dari terigu ini. Oke, pada dasarnya terigu ini dibedakan dari kadar protein yang terkandung di dalamnya. Jadi ada yang proteinnya tinggi, proteinnya sedang, dan proteinnya rendah. Nah, kadar protein di dalam tepung ini nanti, ini yang akan mempengaruhi hasil akhir serta tekstur dari makanan yang kita buat. So, kalian benar-benar harus concern, harus perhatikan. Kalian mau buat masakan itu untuk mau pakai yang kadar proteinnya seperti apa supaya tekstur hasil yang kalian pakai itu bisa maksimal. Misalnya kalau kalian mau bikin roti, kalian nggak bisa pakai protein rendah karena itu akan mempengaruhi tekstur dari roti yang kalian buat guys. Lalu dari istilah proteinnya sendiri itu ya, itu mengacu kepada kadar gluten. Jadi gluten itu adalah protein dalam gandum yang berfungsi sebagai pembangun kerangka. Ya, jadi yang kalau proteinnya tinggi berarti glutennya itu tinggi, guys. Ya, jadi membangun kerangka pada produk bakery, terutama roti. Maksudnya kerangka pada bakery atau roti ya. Jadi kenapa kalau kita pakai kalau kita bikin roti harus yang mengandung protein tinggi. Glutennya harus tinggi, karena apa? Itu yang akan nanti membangun kerangka pada roti atau bakery tersebut guys. Oke. Ini cakra kembar ini adalah salah satu contoh dari terigu yang protein tinggi. Kadar protein glutennya itu sebanyak 14-16% ya. Jadi minimal 14 ya, 14%. Ini yang akan mempengaruhi tingkat elastisitas dan kekenyalan. Jadi tingginya kandungan gluten pada terigu ini sangat cocok ini buat kue atau kudapan yang bertekstur kenyal dan elastis. Biasanya ini kita pakai untuk roti, donat, pasta, terutama untuk pembuatan mie. Ini yang namanya terigu protein tinggi. Di luar sana ada cakra kembar dan ada beberapa merek lainnya guys ya. Oke. Lalu untuk terigu protein sedang, kita sering ketemu yang namanya segitiga biru untuk produk Bogasari. Ini tekstur makanannya lembut, dia agak mengembang. Jadi cocok juga dipakai untuk cake, pancake, martabak. Biasanya kita pakai ini. Ya. Sifatnya juga fleksibel, juga bisa dipakai untuk kue kering, tapi kue kering lebih cocok juga nanti dengan kunci biru, dia lebih cocok. Tapi ini juga bisa pakai. Kalau misalnya kalau mau pakai ini bisa ditambah tepung maizena, hasilnya akan lebih renyah dan crispy. Ini mengandung 13% protein, tapi ini khususnya sih lebih banyak dipakai buat cake, pastry,
aneka adonan butter, misalnya kayak crepes, ya jadi pancake kayak gitu-gitu guys. Ya, jadi tapi ini karena medium flour, jadi dia tingkat penggunaannya ini lebih luas. Dia bisa dibilang ini tepung serbaguna sih sebenarnya. Jadi karena penggunaannya lebih luas, jadi kita sering bilang protein sedang ini kita bilang tepung serbaguna atau all purpose ya. Oke, lanjut. Kalau ini adalah untuk yang protein paling rendah atau soft flour, ini mengandung di bawah 12% kadar protein atau sekitar 10,5 sampai 11,5. Ini biasanya kita pakai untuk penggunaan kue kering atau cake-nya itu terutama sponge cake. Biasanya kita pakai ini guys, karena memang ini kadar proteinnya itu dia rendah ya. Jadi tekstur yang dihasilkan pun lebih garing, jadi lebih rapuh dan mudah patah. Karena sering diolah ini, jadi kalau kalian mau bikin sajian yang renyah, tidak memerlukan tekstur elastis seperti kue kering itu, seperti kue kering, biskuit, ini cocoknya pakai ini atau aneka gorengan yang bersifat garing. Kalau kalian tadi pakai segitiga biru atau protein sedang ini kan, kalau kalian mau lebih garing, kalian bisa tambahin tepung maizena supaya dia teksturnya lebih ini ya, bisa lebih renyah. Tapi kalau yang ini biasanya itu karena itu udah lebih renyah sendiri guys, lebih renyah meskipun kita nggak campur tepung maizena. Jadi memang seperti itu dia punya fungsinya. Oke guys, kira-kira seperti itu untuk teori dari aneka jenis tepung terigu ini. Semoga bisa bermanfaat. Jadi kalian sudah tahu ya, kalau misalnya tepung terigu itu ada 3 jenis. Tepung terigu protein tinggi, rendah, dan ini sedang. Ini sedang dan rendah ya, biar perlu. Dan ini dipengaruhi oleh kadar protein, dan kadar protein ini dipengaruhi juga oleh kadar glutennya. Kalau protein tinggi, glutennya tinggi. Kalau sedang, glutennya lebih sedikit. Kalau protein rendah, glutennya rendah. Dan biasanya untuk protein tinggi ini kita pakai buat roti, pasta, mie. Kalau ini buat cake yang butuh agak mengembang, seperti kita buat martabak juga cocoknya pakai ini. Dan kalau ini lebih ke arah kue kering atau yang membutuhkan tekstur yang kering dan renyah. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Buat pemula baking, selamat mencoba aneka-aneka resep yang sangat menarik dan enak-enak. Semoga video dari saya bermanfaat. See you guys.